Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan hingga bisa berkumpul bersama-sama di Zoom, di web meeting dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, untuk acara selanjutnya, mari kita buka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, yaitu adalah publikasi PTK dari Bu Erna Indarwati. Sudah siap Bu Erna Indar? Insya Allah sudah siap Bu Fitri. Iya, monggo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Fitri atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada pagi hari ini saya akan presentasikan atau menyampaikan tentang PTK yang sudah saya buat tentang peningkatan kemampuan berhitung anak usia 5-6 tahun melalui wayang binatang di TK Pertiwi Sidomukti, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. PTK ini dibuat untuk melengkapi persyaratan PPG tahun 2020. Saya akan mempresentasikannya. Dalam PTK ini saya mengangkat judul tentang upaya peningkatan kemampuan berhitung anak usia 5-6 tahun melalui media wayang binatang di TK Pertiwi Sidomukti, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Latar belakang dari masalah yang saya angkat adalah di era globalisasi sekarang ini memerlukan kemampuan suatu bangsa yang cukup tinggi untuk bisa bersaing dengan negara yang lain. Berdasarkan hasil observasi prasiklus ditemukan bahwa 60% atau sebanyak 3 anak dari jumlah 5 anak kemampuan berhitungnya masih kurang. Hal tersebut dapat saya rincikan sebagai berikut. 20% atau 2 anak masih kurang dalam mengenal simbol atau lambang bilangan. Yang kedua, 60% atau 3 anak kurang dalam berhitung dengan benda. Yang ketiga, 20% atau 1 anak masih kurang dalam mengurutkan lambang bilangan 1 sampai 20. Hal tersebut disebabkan kurangnya variasi media, metode pembelajaran yang terlalu monoton, dan pembelajaran berupa dikte atau drill dengan papan tulis atau menulis di atas kertas. Maka dari itu, saya dapat mengidentifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya kemampuan berhitung pada anak TK Pertiwi Sidomukti, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Yang kedua, pembelajaran yang dilaksanakan belum menggunakan media yang tepat. Yang ketiga, siswa kurang memperhatikan penjelasan guru ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, strategi pembelajaran yang belum tepat. Yang kelima, tenaga pendidik kurang mampu mengembangkan kegiatan berhitung. Permulaan yang lebih menarik untuk anak dan memberikan kegiatan yang mampu meningkatkan kemampuan berhitung anak. Dalam PTK ini, saya membatasi masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas. Penelitian ini dibatasi pada permasalahan meningkatkan kemampuan berhitung anak melalui media wayang binatang di TK Pertiwi Sidomukti, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati melalui penelitian tindakan kelas. Rumusan masalah yang dapat saya sampaikan di sini adalah berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengangkat permasalahan bagaimana upaya peningkatan kemampuan berhitung melalui media wayang pada anak usia 5-6 tahun di TK Pertiwi Sidomukti, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Kemudian tujuannya mengacu pada rumusan masalah yang sudah saya kemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam PTK ini adalah sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui
Apakah peningkatan kemampuan berhitung anak usia 5-6 tahun di TK Pertiwi Sidomukti Kecamatan Margoyoso bisa terlaksana dengan baik? Nah, dari itu saya bisa mengangkat materi dalam PTK ini yang pertama yaitu tentang pengertian berhitung. Di sini, berhitung berasal dari kata hitung yang artinya perihal atau membilang atau menjumlahkan, mengurangi, membagi, dan memperbanyak atau perkalian. Adapun berhitung adalah mengerjakan hitungan atau menjumlahkan, mengurangi, membagi, dan memperkalikan. Contoh, anak-anak sedang belajar penjumlahan dan berunding untuk memeriksa untung rugi suatu perdagangan tiap mereka selesai berdagang. Anak-anak sedang mengerjakan soal matematika yang diberikan oleh guru tentang penjumlahan dan memberi anak-anak lebih banyak waktu berpikir untuk merespon dan saling membantu. Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 2002.2311. Tujuan kemampuan berhitung dapat berpikir logis dan sistematis, dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat yang dalam kesehariannya memerlukan keterampilan berhitung. Yang kedua, memiliki ketelitian, konsentrasi, abstraksi, dan daya apresiasi yang tinggi, memahami pemahaman konsep ruang dan waktu, serta dapat memperkirakan kemungkinan urutan suatu peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Memiliki kreativitas dan imajinasi dalam menciptakan suatu secara spontan. Manfaat kemampuan berhitung. Membelajarkan anak berdasarkan konsep dasar yang benar, menarik dan menyenangkan. 1. Menghindari ketakutan terhadap pembelajaran berhitung sejak awal. Yang kedua, membantu anak belajar secara alami melalui kegiatan bermain. Metode penelitian yang saya gunakan dalam PTK ini, yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas, yaitu suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap kondisi di mana praktek pembelajaran dilakukan. Prosedur penelitian, bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Peneliti membagi penelitian tindakan kelas ini menjadi 2 siklus dan dengan langkah-langkah yang ditempuh dalam siklus penelitian ini, yaitu pada bagian ini dapat saya jelaskan langkah-langkah siklus dalam penelitian yang akan saya sampaikan. Siklus pertama yaitu observasi, refleksi, dan permasalahan hasil refleksi. Yang kedua yaitu siklus 2, perencanaan, tindakan 2, pelaksanaan, observasi, refleksi 2. Kemudian saya mengangkat siklus 3 itu apabila diperlukan. Dari siklus pertama, ini indikator kinerja peningkatan kemampuan berhitung permulaan melalui wayang binatang. Di sini saya mengangkat indikator yang pertama yaitu membilang atau menyebutkan urutan bilangan 1 sampai 20, di mana aktivitas yang dinilai yang pertama mampu mengenal angka 1 sampai 20, yang kedua mampu menyebutkan bilangan berikutnya dari sebuah baris bilangan sampai 20, yang ketiga mampu mengurutkan angka 1 sampai 20, dan yang keempat mampu membedakan angka 1 sampai 20. Indikator yang kedua, membilang dengan menunjuk atau mengenal konsep bilangan dengan benda-benda sampai 20. Aktivitas yang akan dinilai, mampu membilang atau menghitung benda sesuai jumlahnya yang ada dengan benar. Yang kedua, mampu memasangkan wayang sesuai angka. Yang ketiga, mampu melaksanakan perintah guru untuk mengambil benda sesuai angka yang disebutkan. Kemudian indikator yang ketiga menunjukkan bilangan benda untuk bilangan 1 sampai 20. Aktivitas yang dinilai, mampu meletakkan angka ke dalam kumpulan, mampu mengurutkan benda 1 sampai 20, mampu menyebutkan angka sesuai jumlah benda yang ditunjuk guru.
Untuk indikator yang keempat, menghubungkan atau memasangkan lambang bilangan dengan benda, di mana aktivitas yang dinilai adalah mampu meletakkan benda ke dalam kubus sesuai angka yang tertera. Yang kedua, mampu memasangkan benda dengan angka yang sesuai. Teknik analisis data. Analisis data adalah suatu cara menganalisis data yang diperoleh selama peneliti mengadakan penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hal tersebut dapat diketahui dengan rumus P sama dengan N per A kali 100%, di mana P adalah persentase tingkat perubahan, N adalah nilai yang diperoleh, dan A adalah jumlah anak, persentase tingkat keberhasilan yang dicapai. Kriteria ketuntasan dalam PTK ini adalah kurang dari 65 kualifikasi tuntas. Maksud saya lebih dari 65 kualifikasi tuntas, kemudian kurang dari 65 kualifikasinya tidak tuntas. Indikator keberhasilan kemampuan berhitung permulaan melalui wayang binatang tadi sudah saya sebutkan seperti yang pertama tadi, untuk indikatornya masih sama. Kemudian hasil penelitian prasiklus. Hasil penelitian prasiklus dilaksanakan berdasarkan prosedur penelitian tindakan kelas melalui media wayang binatang di TK Pertiwi Sidomukti, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Hasil pengamatan awal pada proses pembelajaran sehari-hari di TK Pertiwi Sidomukti dapat disimpulkan bahwa kemampuan berhitung anak di TK Pertiwi Sidomukti masih kurang. Hal tersebut disebabkan sebagian besar anak menunjukkan sikap kurang perhatian terhadap pembelajaran berhitung permulaan di kelas, karena mereka beranggapan bahwa pembelajaran saat itu kurang menarik dan tidak menyenangkan. Prasiklus. Sebentar, saya ulangi. Hasil penelitian prasiklus dilaksanakan berdasarkan prosedur penelitian tindakan kelas melalui media wayang binatang untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak di TK Pertiwi Sidomukti, Kabupaten Pati. Hasil pengamatan awal pada proses pembelajaran sehari-hari di TK Pertiwi Sidomukti dapat disimpulkan bahwa kemampuan berhitung anak di TK Pertiwi Sidomukti masih kurang. Data hasil pengamatan kemampuan berhitung anak di TK Pertiwi Sidomukti sebelum ada tindakan. Dari indikator membilang atau menyebut urutan bilangan 1 sampai 10 untuk jumlah yang berkembang sesuai harapan baru 1 atau 20%. Kemudian membilang dengan menunjuk mengenal konsep bilangan dengan benda-benda sampai 10 yang berkembang sesuai harapan juga baru 1 atau 20%. Jadi untuk kegiatan dalam prasiklus ini, perkembangan atau kemampuan berhitung anak di TK Pertiwi Sidomukti itu baru mencapai 20%, sehingga bisa diambil kemudian siklus 1 dalam pelaksanaannya adalah kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal, anak mulai kegiatan dengan menjawab dan memberi salam, berdoa sebelum belajar, kemudian tepuk sapi, percakapan tentang tema pembelajaran, menyanyi, penjelasan kegiatan, aturan main, transisi kelompok kecil. Kegiatan inti, anak bermain, menghitung jumlah wayang sapi, kemudian mengenal tanda tambah dan tanda kurang, praktik membuat susu sapi, permainannya dilakukan secara klasikal atau membedakan. Kemudian kegiatan akhir, recalling, cuci tangan, pemberian reward kepada anak, dan berdoa pulang. Hasil rekap presentasi kemampuan berhitung anak untuk siklus 1, yang pertama,
membilang atau menyebut urutan bilangan 1 sampai 20. Di sini jumlah yang berkembang sesuai harapan ada 3 anak atau 60%. Kemudian membilang dengan menunjuk konsep bilangan dengan benda-benda sampai 20 ada 3%, mencapai 60%. Kemudian menunjuk bilangan benda untuk bilangan 1 sampai 20 ada 3 anak yang berkembang sesuai harapan atau 60%. Kemudian menghubungkan atau memasangkan lambang bilangan dengan benda ada 3 anak atau 60%. Jadi pada siklus yang pertama, peningkatan kemampuan berhitung untuk anak usia 5 sampai 6 tahun di TK Pertiwi Sidomukti mencapai 60%. Dari hasil evaluasi pembelajaran pada siklus 1 dapat disimpulkan bahwa melalui media wayang binatang, kemampuan berhitung anak belum sepenuhnya mencapai keberhasilan yang telah ditetapkan, karena kriteria keberhasilan peningkatan kemampuan berhitung anak didik dalam penelitian tindakan kelas ini apabila anak didik mencapai 80%, sedangkan yang dicapai pada siklus pertama baru 60%. Angka ini masih jauh di bawah angka keberhasilan. Penelitian siklus kedua. Siklus kedua untuk perangkat pembelajarannya masih sama dengan siklus yang pertama, tetapi untuk kenaikan angka yang dijadikan acuan itu ditambah menjadi 1 sampai 20. Sehingga di sini untuk indikator membilang atau menyebut urutan bilangan 1 sampai 20, jumlah anak yang berkembang sesuai harapan mencapai 4%, 4 maksud saya mencapai 4 anak atau 80%. Kemudian untuk indikator yang kedua, membilang dengan menunjuk atau mengenal konsep bilangan dengan benda-benda sampai 20, ada 4 anak atau 80%. Kemudian menunjuk bilangan benda, untuk bilangan 1 sampai 20 ada 4 anak yang berkembang sesuai harapan atau 80%. Kemudian menghubungkan atau memasangkan lambang binatang dengan lambang bilangan dengan benda ada 4 anak untuk yang berkembang sesuai harapan atau 80%. Jadi pada penelitian siklus 2, tingkat pencapaian peningkatan kemampuan berhitung anak melalui media wayang binatang sudah baik, yaitu 80%. Karena pencapaian peningkatan kemampuan berhitung minimal 75%. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil penelitian berhasil karena peningkatan kemampuan berhitung anak sudah melebihi standar minimal penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa dengan media wayang binatang dapat meningkatkan kemampuan berhitung anak di TK Pertiwi Sidomukti. Untuk itu, walaupun penelitian ini dikatakan sudah berhasil, kami dari peneliti ingin memantapkan lagi sehingga kami memunculkan penelitian siklus ketiga, di mana hasil rekapan dari siklus ketiga ini, dari indikator keberhasilan yang saya pilih, anak-anak sudah mencapai 100% dalam kemampuan berhitung pada usia 5-6 di TK Pertiwi Sidomukti. Peningkatan kemampuannya di TK Pertiwi Sidomukti di sini bisa saya jabarkan dari mulai prasiklus 20%, siklus 1 60%, siklus 2 80%, dan siklus 3 mencapai 100%. Kesimpulan dan saran dalam PTK ini adalah, simpulannya, berdasarkan hasil penelitian kemampuan berhitung anak TK Pertiwi Sidomukti dapat disimpulkan bahwa kegiatan bermain wayang binatang dapat meningkatkan kemampuan berhitung anak TK Pertiwi Sidomukti Kecamatan Margoyoso. Yang kedua, melalui permainan wayang binatang menunjukkan adanya peningkatan dari prasiklus 20% anak yang tuntas dalam kemampuan berhitungnya. Kemudian naik di siklus pertama menjadi 60%, artinya terjadi peningkatan sebesar 40%. Pada siklus kedua meningkat menjadi 80% dan terjadi peningkatan sebanyak 20%. Pada siklus 3 naik menjadi 100%. Hasil yang dicapai pada siklus 3 tersebut sudah memenuhi target ketuntasan yang telah ditetapkan, yaitu 80% dari keseluruhan anak mendapat nilai dengan kategori tuntas, yaitu 80.
Peningkatan nilai rata-rata ini membuktikan keberhasilan bermain dengan wayang binatang untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak. Demikian pemaparan PTK dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silahkan Bu Fitri. Ya, terima kasih Bu Erna. Itu tadi publikasi PTK dari Bu Erna Indarwati. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.